Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati beliau Bapak Ketua PJ Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah beliau hadir walaupun tadi disampaikan kondisi beliau kurang sehat, mudah-mudahan dengan kehadiran ini menjadikan obat dan rahmat. Amin. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ketua MWC Kecamatan Belah Batu, beliau selalu setia untuk mendampingi dari semua kader NU. Kemudian yang kami hormati juga Ananda dari Wahyuni, Ketua PEC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar, Ibu Ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Sulastri, kemudian Ibu Mbak Yayu Ananda, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Belah Batu, kemudian Ibu Jogos, kalau Ketua Ranting, kami hormati pula, kemudian Ketua NU Pring hadir, hadir, alhamdulillah. Kemudian Ketua Ananda yang baru dilantik juga sebagai Ketua Fatayat Ranting Pring dan seluruh para tamu undangan, ada yang ketertinggal enggak ini? Seluruh jajaran pengurus muslimat yang hadir dan seluruh jajaran pengurus Fatayat dari pimpinan cabang Kabupaten Gianyar, dan ini saya juga hadir bersama Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Istiqomah Ramli, selalu sering saya tenteng-tenteng sana sini karena cepat saya biar jalan. Alhamdulillah, puji dan syukur mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga atas syukur kita ini Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani, sehingga bisa melanjutkan perjuangan dari Nahdlatul Ulama sebagaimana telah selama ini kita lakukan. Salawat salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga bisa kita memilah dan memilih, membedakan antara yang hak yang batil, yang benar yang salah, mana yang harus kita lalui dan mana yang harus kita tinggalkan. Bapak Ketua PJ dan seluruh para tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini atas nama pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ustadz Ayub yang semuanya itu di luar dugaan kita, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan selama ini, apa yang beliau perjuangkan selama ini, sekarang diberikan Allah buahnya, beliau menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam melanjutkan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tak lupa kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah dilantik menjadi pengurus ranting dari Desa Pring ini. Dengan dilantiknya berarti bertambahlah kekuatan Banon NU yang sekarang semakin menyayap, semakin banyak. Dan secara pribadi dan organisasi kami sangat berbangga sekali dengan MWC NU serta jajarannya yang ada di Kecamatan Belah Batu ini. Saya lihat ruangan ini, ya Allah, rasanya hati ini artinya antara haru dan senang. Ya Allah, Belah Batu sudah punya tempat seperti ini. Luar biasa perjuangan beliau. Ini adalah merupakan
monumen perjuangan dari NU, kelak kita ketika nggak ada, inilah yang dilihat anak-anak. Oh, bapak-bapak dulu berjuang luar biasa untuk mendirikan ini, dan ini tidak mudah. Semuanya ini adalah atas rahmat, atas pertolongan. Ini kalau tidak Allah yang menggerakkan, hati ini akan sulit terwujud. Dan ini adalah semua bukti dari bahwa ketika kita itu bersungguh-sungguh, Allah itu akan memberi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini menjadi ladang amal dan ladang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait dengan pelantikan ini, ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak kami, bahwa hendaklah tetap, saya kira sudah tahu semua bahwa Muslimat itu bukan organisasi independen, tetapi Muslimat Fatayat ini adalah Banom NU, sehingga nama di belakangnya itu masih tercantum NU. Sehingga apa yang diprogramkan itu harus disesuaikan dengan program-program dari Nahdlatul Ulama. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan semau gue, tetapi semua itu adalah sejalan dan sejajar dengan NU. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anak untuk sering membaca sejarahnya berdirinya Muslimat. Jadi apa sih sejarahnya dulu? Dengan sejarah berdirinya Muslimat yang waktu itu ngikut dengan maksud saya secara berdirinya Fatayat, yang waktu itu ngikut dengan Muslimat, kemudian kepingin mengembangkan sayapnya, kepingin lebih, karena kalau ngikut ke ibu-ibu rasanya programnya itu beda. Sehingga kalau dikatakan di sini, maka program dari Fatayat tentunya juga harus menyatu dengan programnya Muslimat. Sehingga di beberapa kegiatan, Fatayat selalu mengundang kami untuk selalu hadir, dan maaf ketika waktu pelantikan itu karena kondisi saya kurang sehat, sehingga saya wakilkan untuk ketua satu yang hadir, yaitu Ibu Sri Utami, alhamdulillah sudah menyampaikan dan acaranya berjalan. Saya ucapkan selamat sekarang ya, selamat tolong disampaikan kepada seluruh jajaran pengurus PAJ. Bukan saya tidak hadir karena apa, tapi karena memang saat itu saya kondisi kurang sehat dan termasuk saya di keluarga saya. Selanjutnya untuk Muslimah, untuk Fatayat di Gianyar, bagaimana sejarahnya, kapan? Kalau nanti saya dengar akan mengadakan konfercap ya. Oh belum ada ya, iya. Tapi hendaknya ini konfercap keberapa? Keberadaan Fatayat memang waktu itu ketika kami berada tahun 99 ya didirikan. Kemudian 2 tahun dari itu kami mendirikan, artinya Fatayat ini supaya ada, supaya Muslimat itu tidak sendiri sehingga ada kader. Maka saat itu kami juga bersama-sama dengan pengurus Muslimat yang lain membidani dengan kelahiran Fatayat. Sehingga tahun 2001 Fatayat itu sudah lahir, dan waktu itu saya pilih ketua bareng-bareng, waktu itu adalah Ibu Dewi Megawati sama sekretarisnya Ibu Sri Utami, yaitu Mbak Ami. Tapi ya kegiatannya tidak terlalu seperti sekarang, ya ada tetapi belum menonjol. Dan beberapa tahun berikutnya ada kevakuman, sehingga dengan begitu kami terus mengadakan konsolidasi ya dengan ketua Fatayat yang ada di wilayah. Gimana supaya Gianyar ini hidup lagi, karena setelah saya lihat-lihat memang Fatayat di sana sini ada yang jalan, ada yang tidak. Tapi saya menginginkan supaya di Gianyar ini lengkap. Jadi ada Fatayat, ada Ansor, kemudian semua tidak hanya, artinya kalau berjalan itu bareng, ada anaknya, ada ibunya, ada bapaknya, itu lengkap. Nah, maka alhamdulillah kemarin beberapa tahun yang lalu di masjid kita mengadakan kegiatan, saat itu terpilihlah Mbak Wahyuni untuk menjadi ketua PAJ, dan alhamdulillah sudah berjalan sukses. Tapi jangan berpuas hanya sampai di sini. Kita cocokkan program-programnya, kita sesuaikan terutama di saat pandemi ini programnya yang supaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia ada khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tidak usah muluk-muluk. Jadi program apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan supaya kita menunjukkan identitas. Ingat, ketika kita berorganisasi ini otomatis jadi apa yang kita jalankan, apa yang kita syariatkan itu yang ikuti. Jangan, saya pernah dengar, ya ini hanya sekedar cerita aja, wah saya pokoknya ikut organisasi ini kalau saya syariatnya ya tetap ahli sunnah wal jamaah, ya repot ya. Organisasi itu memperjuangkan dari apa yang kita lakukan.
Jadi supaya sejalan. Kalau kita syariatnya seperti ini, syariatnya Ahli Sunnah wal Jamaah, ya masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama supaya seimbang. Berulang kali setiap ada kegiatan selalu disampaikan barang siapa yang selalu membesarkan, menghidupkan Nahdlatul Ulama itu adalah diakui oleh beliau Hadratus Ihya Wahab Hasbullah menjadi santrinya. Santri beliau. Alhamdulillah di samping saya diikuti, saya dulu pernah menjadi santri beliau walaupun beliau sudah almarhum. Waktu itu santrinya Bunyai Sa'diyah. Saya sempat di sana selama kurang lebih 4 tahun di Jombang, sehingga dengan itu semua yang kita lakukan ini insya Allah itu adalah barokah dari Yai Wahab, sehingga semuanya dimudahkan Allah. Insya Allah kalau kita itu sudah mengikuti ulama, maka semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah. Jangan niat macam-macam, kita niat bismillah, ya Allah saya ini berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi saya ini untuk menghidupkan NU, untuk menghidupkan perjuangan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, insya Allah barokahnya selalu mengikuti kita. Bismillah, ketika kita jalan tidak tengok sana sini, sudah niat itu saja. Kemudian pesan kepada ibu-ibu muslimat, ada ibu muslimatnya sini ya. Ini aja, yang ini semua fatayat. Fatayat, oh ya. Jadi ini fatayat untuk Mbak Dani nanti supaya yang ikut PAC ya Mbak Wayu diidentifikasi, yang ikut ranting juga diidentifikasi supaya jelas anggotanya di sini. Nanti sebagai identitas diusahakan untuk punya seragam sehingga ketahuan oh ini fatayat, kelihatan tuh bajunya kembang-kembang, oh ini muslimat, sehingga kelihatan rapi, hijau royo-royo karena memang ini identitas. Nah nanti ini tahap pertama. Program-program berikutnya kalau ada kegiatan diusahakan dari semua perangkat itu dari fatayat, kalau memang fatayat yang ngadakan ya, supaya berlatih, kecuali kalau memang terpaksa kepepet ya nggak apa-apa, jangan ngambil dari Ibnu, dari ini supaya nanti kelihatan oh adalah oleh-olehnya di sini, pasti ada potensi, pasti ada yang bisa, pasti itu. Untuk belajar MC saya kira sudah bisa juga. Sebenarnya kami punya program banyak, tetapi karena pandemi seperti ini terkadang kita takut sekali ngeluar, apalagi usia-usia renta gini ya. Sudah banyak kegiatan itu di kantor aja dibatasi sekali. Sama 2 bulan ini saya WFH, 2 bulan ini di rumah terus. Jadi kerja dari rumah, semua di rumah, artinya memang dibatasi. Ya kita tidak ada jalan lain, kita bermohon kepada Allah, berpasrah karena tidak ada kekuatan selain itu. Karena kita yakini semua itu datang dari Allah dan yang memberikan obat rahmat kesembuhan adalah Allah. Jadi saya kira itu. Jadi saya tidak banyak, itu saja karena nanti Bapak dari Ketua PC akan memberikan, PCNU maksud kami, memberikan banyak wejangan kepada anak-anak kami yang untuk kedepannya supaya lebih baik. Saya kira itu aja. Untuk selanjutnya nanti kalau ada sesuatu yang diperlukan untuk ditanyakan kepada kami silahkan, dan bagaimana program termasuk batasan umur bagi Ketua PC Mbak Wahyu, tolong nanti adik-adiknya dikasih tahu semua, sahabat-sahabat fatayatnya itu dikasih tahu, ini loh programnya fatayat, ini loh untuk dasar melangkahnya supaya apa ya setelah ini ngapain saya, jangan supaya seperti itu. Jadi supaya nanti ada panduannya, ada ADRT-nya, ada programnya yang disesuaikan sesuai dengan kondisi. Jadi ini paling tidak sudah ada dasar-dasar itunya yang akan dipakai untuk melangkah. Jadi supaya kalau orang melangkah itu sudah ada penapaknya, oh ini ke sini, oh programnya ini ke sini, oh umur fatayat itu sampai segini. Jangan sampai ditahu fatayat sama muslimat itu bagaimana sih bedanya, nggak bisa jawab loh kan, supaya tahu oh kalau fatayat itu sekian umurnya, itu ada semua patokannya di dalam ADART. Jadi supaya kita itu berpegang punya pegangan. Ketika kita jalan itu punya landasan. Itulah harapan kami. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dengan berdirinya ini ranting pring fatayat, berarti bertambah semarak, kegiatan ini bertambah guyup. Dan kemarin beberapa hari yang lalu kami juga dari Pak Narto ya, itu ada teman dari Ubud juga insya Allah akan segera ingin dibentuk untuk menjadi ranting muslimat di desa, lupa saya desanya ya, di daerah Ubud itu. Insya Allah itu menjadi
bertambahnya kekuatan kita, bahwa kita ini semakin banyak dan semakin guyup, semakin menapak itu semakin ke depan dengan penuh keyakinan. Saya kira itu saja, saya mohon maaf atas segala hilaf saya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah, menjadi ladang amal dan ladang ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.